Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi dengan kami kelompok 7 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Lokal A3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beliau ini ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah pengantar Sosekbus kawasan Perbatasan dengan dosen pembimbing Ibu Desi Gersalina Putri MPD Universitas Muhammadiyah Tarakan. Mengingat sekarang ini kita berada di kondisi COVID-19, sehingga pada kesempatan ini kami akan menyelidiki pedagang kopi kaki lima dengan kaitannya perekonomian pada masa pandemi ini. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri, yaitu Juliana, dengan nomor pokok mahasiswa 20 40 60 50 51. Saya Natalia Fitriani dengan NPM 20 40 60 50 59. Nama saya Nurliasa, NPM 20 40 60 50 40. Baiklah, langsung saja kita menyelidiki bersama bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian perdagangan kopi kaki lima. Mengenai pedagang kopi keliling atau biasa disebut kopi ala kafe kaki lima, ini sangat kreatif dan unik tentunya, karena pedagang kopi ini bisa mengenalkan kopi melalui tempat-tempat yang sesuai dengan isi kantong orang-orang, seperti angkringan yang tempatnya sederhana. Dan juga kita dapat dengan mudah menemui grey coffee modern yang bergaya urban. Tentunya ini sangat cocok untuk para remaja-remaja yang suka berkumpul, atau bahasa modernnya sering disebut dengan nongkrong sambil ngopi. Angkringan disuguhkan dalam bentuk kopi sederhana, dalam bentuk kopi instan, yang lain dalam bentuk premium dengan suguhan kopi spesial tentunya, dan hanya terdapat di kafe-kafe biasanya. Dan yang uniknya ada yang ingin menciptakan varian rasa baru, tentunya dengan harga yang ekonomis. Para pemuda pencipta kopi ini membentuk kelompok kopi keliling yang menjual kopi berkualitas, tentunya dengan harga yang terjangkau. Kita dapat mengambil contoh dari salah satu pemuda yang mendirikan kopling atau pedagang kopi keliling. Kita sebut saja adalah Ferry, asal Yogyakarta. Ia adalah pemilik kopling atau pedagang kopi keliling. Dengan menggunakan motor, ia berkeliling memperkenalkan kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, seperti kopi rakyat seharga 4.000. Seperti yang selalu diminati adalah kopi susu rakyat yang tentunya dengan harga terjangkau. Dan yang menarik, kopi ini adalah menggunakan kopi impor asal Pekalongan. Dan salah satu alasan ia membentuk kopling dengan menggunakan motor karena sebagian dari teman-temannya sudah tidak dapat mengikuti harga kopi di kafe-kafe biasanya. Tentunya edukasi kopi yang baik dan nikmat dan teknik seduh dan racikan yang pas lalu tradisional ini diperkenalkan kepada pelanggan. Berbagai pengalaman bahwa kopi berkualitas tak mesti dinikmati di coffee shop mewah, trotoar, di bawah pohon sekalipun kopi berkualitas bisa dinikmati. Sosial media juga menjadi cara kopling untuk mempromosikan diri agar para pelanggan tahu kapan dan di mana kopling berada. Karena Ferry adalah penduduk Yogyakarta, Ferry menjelaskan sedikit mengenai kotanya. Yogyakarta selalu dipenuhi dengan orang muda yang ingin melawan segalanya, kritis terhadap peraturan dan tidak pernah bisa diam dalam suatu tempat, dan selalu ingin mencari perubahan. Hal inilah yang mempengaruhi iklim sosial dan budaya di Yogyakarta. Dan Anda boleh percaya atau tidak, iklim sosial dan budaya juga yang berperan pada perkembangan kultur kopi di Yogyakarta. Setidaknya itu yang disimpulkan oleh salah seorang pakar budaya dan seni Yogyakarta yang juga merupakan dekan dari Universitas Gadjah Mada. Bisa dikatakan
bahwasanya pedagang kopi kaki lima atau pedagang kopling, pedagang kopi keliling pada masa pandemi ini mengalami masalah perekonomian. Kenapa saya mengatakan mengalami masalah perekonomian? Karena sebelumnya wabah COVID-19 ini, kopling ini juga mengalami kendala seperti iklim sosial dan budaya. Itu sangat berpengaruh pada penjualan kultur kopi, terlebih lagi di daerah Yogyakarta. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, pedagang kaki lima maupun kopling tidak bisa leluasa berdagang karena COVID-19 ini merupakan penyakit yang mudah menyebar. Sehingga para pedagang kopi kaki lima ataupun kopling, pedagang kopi keliling mengalami masalah perekonomian. Ada beberapa dari pedagang kopling menuai rugi akibat menurunnya pembeli. Pedagang kaki lima dan kopling, pedagang kopi keliling cukup mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari karena terpaksa harus menutup usahanya sampai batas waktu yang tidak menentu. Namun ada juga pedagang kopi kaki lima dan kopling yang tetap menjalankan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun usaha yang dijalankan bukanlah usaha awalnya. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pedagang kopi keliling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum